pas di 2015 itu sebenarnya ada satu trigger yang waktu itu lagi mau mindahin handphone karena buat Samara. Kebacalah chat-chat kita zaman dulu, maksudnya awal-awal nikah. Terus di situ kayak ini kemana ya gitu. Itu yang kok dulu ya masih ada yang pulang jam berapa, pulang kantor jam berapa, aku kangen. Kok ini udah nggak ada sekarang. Itu kayak kok kita jadi kayak dua orang asing yang berbeda tapi dalam satu rumah gitu. Gue sempat kayak ngobrol, ada satu teman gue, dia bilang lo kayaknya mesti coba untuk maafin diri lo sendiri deh atas apa yang terjadi sama hidup lo deh. Terus di situ gue kayak yang, iya ya mungkin itu yang bikin gue kayak nggak berani. Cuma ya emang itu gitu. Gue sampai sekarang tuh gue atas semua yang terjadi dalam hidup gue, dalam hidup anak gue nggak bisa. Gue belum bisa maafin diri gue sendiri. Hai semuanya, balik lagi di Ngode, ngobrol lebih dekat bareng Darius sama Dona. Dan hari ini kita kedatangan seorang ibu muda yang luar biasa ya. Karya-karyanya sungguh di eranya dulu, di waktu masih muda, masih ABG itu jadi idola. Oh iya? Iya, idola generasinya dan sekarang pun tetap berkarya, tetap aktif berkarya dan juga menjadi single parents yang dekat banget sama anaknya. Iya, tapi kalau dilihat nggak kelihatan ibu-ibunya, masih kayak ABG. Masih kayak ABG, iya sebetulnya ya. Mas Ayu Anastasia, selamat datang di Ngode. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Samara juga sehat. Samara sehat. Tapi kalau dilihat agak kurusan kalau baca-baca dan ngikutin beritanya, kayaknya kemarin habis ada project yang harus Naik turunin berat badan ya. segala macam dan impact-nya ini sekarang kelihatannya lebih Iya. Lebih kurus. kelihatan kurus banget. Sebenarnya waktu itu sempat bablas lagi gitu kan. Sempat bablas lagi karena kan bener-bener 3 minggu itu dari naikin berat badan dari 50 something harus ke 43. Terus 8 kilo. Terus udah gitu ya cuma kan karena tuntutan pekerjaan ya. Totalitas ya. Terus maksudnya juga ngejaga makanan juga sekarang tuh emang bukan buat diet karena kan emang ada radang usus besar waktu itu kan kedetek di tahun 2021 dan makanannya itu emang healthy food jadi mau nggak mau emang harus healthy food gitu. Cuma kalau sekarang sih udah susah lumayan ya sebenarnya ya kalau itu karena udah terbiasa. lumayan kalau buat 3 minggu harus nurunin segitu sih lumayan sih. Agak effort ya. Banget. Tapi sukses. Dan filmnya belum keluar tapi? Kalau yang satu insya Allah itu di bulan April ini. Yang satu lagi yang harus turunin sampai 7 kilo itu insya Allah di bulan Juni. Oke, kita mudah-mudahan tungguin nanti lancar project-nya. dan bisa masuk box office juga ya Amin. kan dengan effort sampai nurunin berat sampai 8 kilo. Tapi kemarin awal tahun gue juga sempet diet kan dan keterusan juga akhirnya dan orang pada nanyain kenapa sakit apa segala macam suka ditanyain gitu juga nggak? Kalau ditanyain Pasti sih orang enggak. apa ya kaget kan ngelihat kok berubah banget gitu. Kalau ditanyain sih enggak ya, cuma kalau pas waktu itu karena di tengah-tengah pas lagi stripping paling saudara karena dia tahu masih ada project film yang harus berangkat ke India, terus ya udah pas pulang dari India udah selesai kan, naikin. Oh syutingnya di India? Syutingnya itu kita di Kerinci, Jakarta, India, Nepal. Wow, seru banget. Tapi bukan gara-gara di India kan jadi turun beratnya. Karena susah makan ya. Karena itu sebenarnya kalau yang India itu kita melanjutkan. Jadi emang harus nurunin berat badan karena continuity. Kalau nggak continuity kan kita sendiri yang thanksin dong gitu. Iya, berubah. Itu jedanya berapa lama dari syuting yang pertama sama yang sambungannya? Lumayan lama ya. Lumayan bertahun-tahun. Sampai harus akhirnya nurunin berat badan. Wow. Dia harus disamain gitu. Tapi orang kadang effort mau nurunin, kayak aku aja berat badan turun naik lagi. Sebenarnya itu kita harus konsisten. Dalam semuanya harus konsisten. Capricorn kan, Capricorn itu kalau misalkan ada Capricorn itu harus punya satu goals. Kalau enggak dia udah suka-suka aja gitu. Tapi kalau kita punya goals, dia akan dia kejar gitu. Benar. Konsisten ya. Kuncinya itu Bu, konsisten ya. Pesan yang bagus banget ya, kita harus konsisten. Oke.
Di awal kita ngobrol soal apa yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir dan ada project-project yang akan rilis di tahun 2024 ini. Bahkan satu project cukup harus effort untuk nurunin berat badan. Nah, kalau ngomongin effort, sebenarnya kan bukan cuma dalam pekerjaan aja ya. Kita harus memberikan effort dan konsisten. Dan Agak nyindir ya kayaknya. Agak ngode ya, ngodenya nyindir. Ngode gitu. ya. Di ngode itu kan memang kita biasanya ngobrolin tentang relationship, tentang parenting, tentang family gitu. Buat Mas Ayu sendiri dengan perjalanan kehidupan pribadi yang tidak mudah, mungkin harus ngelewatin fase-fase yang juga cukup challenging ya di masa itu. Dan akhirnya mengambil keputusan yang cukup berat untuk berpisah sama Lembu, dan ini udah 6 tahun. Apa yang Memilih terjadi single selama 6 tahun. 6 tahun ini setelah akhirnya menjadi single parents dan berpisah dengan pasangannya? Sebenarnya sih kayaknya lebih dari 6 tahun ya. 2016. 2016 ya? Ya, mau Itu udah 8. mau 8 Iya, tahun. Ya, pas 8 tahun. Iya. Pas 8 tahun. Dibilang berat sih gitu. Maksudnya jadi single parent itu ternyata tuh kalau dulu kan mikirnya ya udahlah kita jalan aja gitu. Cuma ternyata banyak proses-proses yang harus dilewati gitu kan. Maksudnya kayak awalnya juga ya namanya baru pisah kan gitu. Itu kan kayak nggak mungkin kita baik-baik aja gitu kan. Nggak mungkin itu pun baru kayak 3 tahun kemudian kita baru baik-baik. Even kayak tiap tahun kita selalu tetap merayakan ulang tahunnya Samara itu bareng-bareng. Gitu. Cuma ya udah diem-dieman. Nah, ada satu momen yang di 2000 berapa gitu. Akhirnya itu udah mulai mencair. Udah akhirnya ya udah sampai sekarang sih alhamdulillah gitu. Maksudnya hubungannya ya baik gitu. Maksudnya Samara juga nggak pernah ngerasa kekurangan kasih sayang ibu bapaknya gitu kan. Terus dan kita di depan Samara juga ya tetap harus terlihat kompak gitu. Ya, tetap menjadi orang tua yang hadir untuk yang Samara ya. Utuh gitu. Karena jujur gue sempet kayak ngobrol sempat bilang sama Samara, walaupun Caca sama Babu udah nggak bareng, tapi kamu tidak akan kehilangan kasih sayang Caca sama Babu. Manggilnya apa Samara ke mama papanya? Ceces sama Babu. Ceces dari princess, ternyata dia suka banget princess dari kecil, tapi memang Capricorn itu ya suka banget fairy tale. Iya, makanya dia senang jadi princess. Hari ini Kamu kita salah, hari ini kedatangan bintang tamunya bintang adalah tamu Capricorn. Capricorn semuanya ya, geng Capricorn ini. Iya, tapi ya dalam 8 tahun akhirnya sendiri gitu dan tapi paling nggak bisa akhirnya bekerja sama-sama Lembu juga untuk bisa punya kata sepakat buat seorang Samara gitu ya. Dan pasti ada titik balik, karena kita sempat lihat berita juga, baca gitu ya, kalau sebenarnya masalah yang dialami oleh Ayu dan juga Lembu itu terjadi sejak 2013, tapi akhirnya memutuskan baru pisahnya 2015. Jadi pasti ada satu titik yang akhirnya tadinya mencoba buat bertahan, tapi akhirnya nggak tahan juga gitu. Mungkin bisa ceritain juga supaya kita juga bisa apa ya, belajar sebenarnya apa sih yang paling sulit untuk bisa mempertahankan sampai akhirnya satu titik ya, gue nggak bisa nih, akhirnya nyerah juga. Karena biasanya kalau aku Capricorn itu bisa bertahan, tapi ada satu titik yang nggak, udah nih, gue udah nggak sanggup lagi, gue udah nggak bisa I had lagi. enough gitu kan. Iya, enough is enough. Kalau dulu tuh apa ya, awalnya kan sempat agak susah berkomunikasi. Cuma kan maksudnya juga nggak tahu ya, karena Lembu kan juga kerja. Awalnya mungkin yang kita komunikasinya baik-baik aja. Terus waktu itu juga kebetulan lagi bangun rumah. Terus Samara juga masih kecil. Terus kok tiba-tiba diajak ngobrol, kok mulai cuek, mainan handphone gitu. Cuma kan Capricorn itu paling males negative thinking ya. Ya nggak sih? Capek kan? Iya, gitu, nggak pengen drama aja gitu. Terus kenapa sih nih orang gitu, tiap kali ditanya enggak apa-apa gitu. Nah sampai akhirnya ya
pas 2013 itu mau mengajukan akhirnya nggak jadi. Pas di 2015 itu sebenarnya ada satu trigger yang waktu itu lagi mau mindahin handphone karena buat Samara. Kebacalah chat-chat kita zaman dulu, maksudnya awal-awal nikah. Terus di situ kayak ini kemana ya? Gitu. Beda itu banget yang, gitu ya. kok dulu ya masih ada yang pulang jam berapa, pulang atau jam berapa aku kangen. Kok ini udah nggak ada sekarang? Itu kayak kok kita jadi kayak dua orang asing yang berbeda tapi dalam satu rumah gitu. Terus bukannya kita berdua tidak melakukan sesuatu gitu, tapi kita juga 2 kali ke marriage consultant gitu. Jadi kita bukan nggak ngelakuin sesuatu kok gitu. Kita mencoba untuk mempertahankan sampai akhirnya gue sempat kayak gue butuh waktu. Gue pergi sendiri gitu dan kita sempat pergi juga berdua di saat itu. Cuma Udah beda rasanya. rasanya udah beda gitu karena pas lagi pergi berdua dia Awkward tidur. ya? Enggak, tidur. Jalan-jalan. Ya udah kamu aja deh aku tunggu sini. Ya kayak gitu. Terus jadi kebersamaan itu walaupun kita pergi berdua kok nggak ada. Mungkin itu udah telat ya gitu. Harusnya kan dari dulu kayak masalah komunikasi itu pasti gitu. Sebenarnya masalah komunikasi itu di 2012 bermulainya gitu. Nah cuma kita itu memang tidak pernah punya waktu untuk pergi berdua. Gitu dan itu kan penting ya gitu kayak ngedate gitu atau itu nggak bisa karena dua-duanya sama-sama sibuk. Saking sibuknya atau memang nggak nyempetin buat pergi? Sebenarnya bukan nggak nyempetin buat pergi, cuma kalau Lembu tuh lebih kalau dulu ya gitu dia kayak yang nggak mau ninggalin anaknya. Terus mungkin karena dia juga Senin sampai Jumat itu dia kerja. Jadi kalau misalkan weekend tuh maunya di rumah. Gitu. Tapi kebanyakan juga tuh yang begitu bapak-bapak tuh yang mana-mana harus bawa anak gitu. Time-nya di rumah ya. Jadi apa sebenarnya trigger terbesarnya sampai akhirnya hubungan kalian ada di persimpangan dari yang awalnya kan pasti baik-baik aja dong dari pacaran. Berapa lama pacarannya, Bu? 9 bulan apa 9 bulan ya. Tapi 9 bulan kan pasti happy dong sampai akhirnya mutusin nikah kan. Iya. Dan awal pernikahan juga pasti nggak ada masalah. Sampai akhirnya titik di mana yang tadi lu bilang akhirnya mulai komunikasinya mulai nggak baik, mulai nggak pernah spend time bareng-bareng. Itu lu nemuin nggak triggernya apa sebetulnya? Kalau triggernya awalnya kenapa komunikasi nggak baik itu awalnya cuma masih menerka-nerka. Cuma emang gue tipikal yang dulu gitu suka nanya kayak tiap setahun sekali atau 6 bulan. Aku ada kurangnya nggak jadi istri gitu. Maksudnya kan supaya ya nggak ada yang mau gagal ya dalam pernikahan gitu. Terus oh enggak gitu. Terus kamu kok kenapa sih kok kayak gini? Ya aku capek gitu. Aku capek. Dan dia tiap kali pulang yang dicari anaknya. Terus gue gini, terus gue istri yang ngapain gue? Sementara aku tahu banget Capricorn tuh hal kecil aja tuh berarti banget buat kita. Iya, ya kan? pengen diperhatiin, ditanyain gitu kan. Dulu maksudnya pas di 2012 itu tiap kali misalkan ke lokasi syuting nih yang misalkan ngelewatin ngelewatin kantornya dia, udah ngedropin makanan dulu gitu buat dia gitu. Iya, seperhatian itu. Tapi memang ya Dari juga selalu bilang bahwa orang selalu berubah gitu ya. Begitupun juga pada saat menikah gitu. Dan tapi semua terjadi karena pasti ada alasannya kan. Aku mau manggilnya Cece sih. Gak tau manggilnya Cece. Kamu Dona bukan Samara ya? Tapi semua teman-teman gue Bisa dipanggilnya Cece. Semua udah manggilnya Cece. Kalau biasanya aku tuh ya, maksudnya Capricorn tuh sering banget yang selalu kita berusaha untuk refleksi diri, gitu kan. Dan kadang juga suka mendinai apa yang sebenarnya terjadi. Kita enggak kok bisa kok gitu kan. Dan apa itu juga yang pernah dialami sama Ayu gitu sampai akhirnya ya ada satu titik yang
harusnya ini bisa, tapi gue nggak bisa berjuang sendiri kan pasti. Iya kan, maksudnya namanya pernikahan atau suatu hubungan itu kan it takes two to tango Yes. gitu. Walaupun kita berdua ada ke marriage consultant 2 kali, kita sempat ke Habib juga gitu kan. Tapi nggak bisa cuma satu yang berjuang, harus dua-duanya. Oke, namanya perpisahan itu kan bukan bukan cuma dari satu pihak yang salah. Iya. Gitu. Mungkin gue juga ada salah, mungkin gue juga ada kurangnya, begitupun mungkin lembut gitu. Jadi gimana caranya ya kita memperbaiki. Cuma saat itu gue ngerasa gue pincang sebelah gitu, sampai akhirnya di titik yang trigger itu yang menemuin chat-chat yang dulu kok ini kemana ya gitu. Ada yang hilang gitu. Ini yang hilang itu pas abis itu gue pulang ke rumah ke nyokap, itu gue nangis. Bilang sama nyokap akhirnya mau pisah gitu. Butuh waktu sih kalau untuk waktu itu, saat itu ya bilang sama mama gitu kan. Untuk pisah itu kan kayak nggak gampang karena pas 2013 itu ya siapa sih orang tua yang mau anaknya pisah gitu kan. Cuma akhirnya gue kayak ya udah deh. Akhirnya gue lebih banyak diem sampai akhirnya ya gue selama 2 tahun dari 2013 ke 2015 itu gue udah tidak menceritakan apapun karena di sidang sama keluarga gitu kan, kamu gini, oh ya oke, ini segala macam. Dan gue sama pasangan mau sama lembu pun gue mau pergi kemana gue pasti ngomong gitu. Maksudnya gue bukan tipikal yang kayak bohong gitu, enggak gitu. Cuma sampai di titik yang kita udah nggak bisa berkomunikasi gimana sih gitu kan. Jadi mau ngomong aja gitu, misalkan nemenin dia, itu pun masih nemenin dia makan, dia pulang kantor gitu. Cuma ya diem-dieman. Dia pulang kantor lewat langsung masuk ke ruang kerja, yang dicari anaknya, gue gini. Iya. Gue jadi bengong sendiri. Gue jadi kayak patung, cuma kayak pajangan. Oh, bini gue. Kebayang sih. Iya. Dan sampai hari ini lo belum temuin apa yang bikin Lembu akhirnya berubah seperti itu? Sempat ngobrol nggak akhirnya setelah akhirnya pisah, terus sempat mungkin hubungannya sempat nggak baik, tapi akhirnya udah bisa baik, sempat akhirnya ada flashback ngebicarain itu nggak? Kenapa sih gitu? Enggak sih. Enggak ya. Jadi ya udah gitu. Jadi ya udah aja gitu. Maksudnya ya gue sih kayak realize ya gitu. Mungkin gue juga punya salah, dia punya salah gitu. Cuma ya kalau misalkan kita berdua sama-sama saat itu tidak mau memperbaiki, jadi ya itu dia gitu. Jadi pincang sebelah gitu kan. Jadi dan gue kan tipikal istri yang takut sama suami. Aku jadi ketawa ya. Kok gitu kayak. Ketawanya sambil nengok ke saya. Capricorn. Ya. Lo begitu apa enggak gitu kalau Kita tuh sangat respect sama suaminya, sama laki-laki. Ya pokoknya. Ya kalau gue ngerasa Donna itu selalu ngasih space buat gue ngelit sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki, sebagai seorang suami gitu. Gitu ya maksudnya kan. Bukan takut sih. Bukan takut. Takut maksudnya gitu kan. Maksudnya gue ngikut deh lo mau gimana gitu. Lebih ke arah sana kan. Iya, maksudnya kayak gini. Namanya istri itu kan, namanya suami itu kan adalah imam. Iya, dan betul. Kalau misalkan kita ngebantah itu kan dosa, gitu kan. Nah, itu yang gue jalanin gitu. Jadi kalau misalkan gue bilang kayak misalkan dalam kecil deh masalah gue mau pergi, gue masalah kerjaan, kalau misalkan dia bilang enggak ya enggak. Iya, betul sekali begitu. Iya, ini memang udah cukup lama ya. Iya. 8 tahun berlalu segala macam, tapi buat lo ini masih ada unfinished business nggak sih? Atau lo masih butuh closure nggak sih sama Lembu sendiri terkait apa yang jadi penyebab perubahan dalam hubungan kalian? Atau udah totally move on, nah udah gitu. Kalau gue pribadi sih ya udahlah gitu. Maksudnya ya what past is past gitu. Cuma yang penting gimana caranya sekarang kita berdua itu selalu ada buat Samara. Itu yang paling penting. Fokus utamanya adalah buat Samara ya. Dan dengan semua yang udah dilewatin 8 tahun, pasti banyak hal juga yang lu pikirin
tentang apa yang terjadi dan apa yang harus dihadapi dan harus bagaimana. Pernah nggak sih kepikiran satu hal kalau pengen dirubah, kalau ada kesempatan untuk merubah itu, lo mau untuk ngelakuin itu, ada nggak? Oh iya pasti. Pastilah. Maksudnya gini, nggak ada orang yang pengen gagal ya, maksudnya apalagi impact-nya kan ke anak. Gitu maksudnya. Yang paling gak enak tuh itu gitu. Cuma saat itu dari 2013 ke 2015 yang gue pikirin tuh sebenarnya cuma anak. Gitu, cuma Samara. Cuma sampai akhirnya gue mikir di 2015 itu kalau misalkan Samara melihat ibu bapaknya diem-dieman itu juga gak akan baik buat dia. Iya, sehat juga. Gitu nggak baik gitu. Maksudnya anak broken home itu bukan cuma karena ibu bapaknya berpisah, tapi ketika dia melihat ibu bapaknya juga tidak baik-baik aja, harmonis gitu ya dengan gitu, itu kan juga bisa bikin dia jadi kok gini sih gitu. Maksudnya kan gue juga banyak lihat kayak case-case teman-teman di sekitar gue gitu. Misalnya kayak mereka mempertahankan tapi berantem depan anak. Nah gue tuh melembu, alhamdulillah kita nggak pernah berantem depan anak. Gitu, karena gue selalu kayak mau depan orang diem, gue kodein. Dia udah gitu. Karena gue nggak mau. Iya. Gue nggak mau seperti itu gitu. Kalau misalnya emang kita ada masalah kita selesaiin dulu. Jadi gitu. Yang paling tidak Samara tetap melihat walaupun mama papanya atau Cece sama bubunya harus berpisah, tapi dia tetap bisa mendapatkan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya, dan dia pandangan terhadap orang tuanya, terhadap ibu bapaknya, dia tetap bahwa mereka adalah sosok yang baik, yang hadir buat dia gitu ya. Itu emang berat sih pasti. Pasti. Time kan ya, sampai akhirnya Samara bisa ngerti dan bisa nerima semua situasi yang terjadi. Takes time, cuma pas waktu lagi proses, karena kan waktu itu kan prosesnya lumayan lama ya, gitu kan. Dari masukin gugatan, proses sidang, putusan, terus saat itu Lembu juga banding. Oke. Jadi benar-benar baru selesai itu di 2016. Akhir 2016, dari bulan Agustus 2015. Bandingnya karena nggak mau pisah atau? Karena nggak mau. Karena nggak mau gitu, makanya kita sempat kayak pergi berdua. Di saat proses itu kita sempat ngobrol, ya banyak hal yang diobrolin gitu. Kalau dia kan lebih nggak mau pisah karena Samara. Terus sebenarnya kan gue sempet minta nambah anak waktu itu ya, gitu kan, karena kan ya siapa tahu lah gitu. Cuma dari dianya waktu itu udah kayak enggak gitu. Karena umurnya beda jauh ya, lumayan. 9 tahun. Iya. 9 tahun. Cuma kan emang gue kan nikah umur 24. Iya. Gitu. Muda banget. 24. Jadi waktu itu supaya ya atas pas Samara umur 5 tahun lah kita udah punya adik buat Samara gitu kan. Cuma nggak tahu ya, mungkin udah kode alam atau apa, dia bilang nanti kalau misalkan emang kita punya anak 2, kakak ikut aku, adiknya ikut kamu, adiknya sama kamu. Gue sempet kayak, dia ngomong gitu? Iya, dia pernah ngomong kayak gitu. Gue sempet kayak, kok gitu sih, maksudnya kan itu kan sama-sama anak kita ya gitu kan. Jangan kayak gitulah, kasihan gitu ya. Enggak, aku sama kakak ini segala macam. Hah? Gitu. Nah pas lagi di proses itu, dia tiba-tiba kayak, oke, aku mau punya anak lagi. It's too late. Gitu. Karena ini proses lagi persidangan. Gitu, nggak bisa gitu. Jadi ya udahlah gitu. Mungkin orang-orang kan pada sebenarnya nggak ada yang tahu ya permasalahan gue sama Lembu sebenarnya gitu, dan gue tidak pernah ngebuka ke siapapun itu, even ke publik. Mereka cuma tahu apa yang mereka dengar. Tapi yang tahu buat gue, karena itu adalah privacy. Gue tidak mungkin membongkar apapun itu gitu kan. Yang sebenarnya trigger yang terjadi dalam rumah tangga gue. Jadi ya I keep it to myself. Ya yang tahu keluarga ya sama sahabat-sahabat. Iya, gitu dan ya. pasti juga butuh proses healing. Sampai akhirnya sekarang ya Ayu sendiri udah bisa lebih menerima semuanya, dan mungkin baru mulai bisa cerita sebenarnya apa yang terjadi, walaupun mungkin nggak semuanya diceritain ya, nggak mungkin ya. tapi itu butuh waktu sekian lama, dan itu akhirnya mungkin
jadi trauma juga. Makanya sampai sekarang memilih tetap sendiri, walaupun katanya udah punya calonnya. Doain aja. Doain aja. Kita nggak pernah tahu ya gitu kan, manusia boleh berencana tapi tetap yang di atas yang menentukan gitu. Jadi kalau trauma sih dulu gue sempet mikirnya ngomong sama nyokap, ya mah paling aja 2 tahun terus aja udah nikah lagi gitu. Ngomong sama nyokap sempet kayak gitu kan, dengan gampangnya gitu. Pas setelah dijalanin, Tuhan, taruh deh. Akhirnya sampai sekarang gitu, sampai ketakutannya itu tuh sampai sekarang. Karena gimana sih kita sebagai, apalagi public figure yang dikejar-kejar, yang ditongkrongin depan rumah. Iya, pada saat momen itu ya. Terus ditungguin di pengadilan agama, ditungguin di lokasi syuting sampai jam 3 pagi, dikejar-kejar kayak pantau. Itu kayak, itu nggak enak loh, gitu loh. Itu nggak enak. Jadi itu yang bikin kayak mau maju mundur, ntar dulu deh gitu. Sampai benar-benar yang oke, at least make sure kita benar-benar mendapatkan pasangan yang bukan sesuai dengan apa yang gue mau, enggak gitu. Pasti kan tiap orang punya kekurangan dan kelebihan gitu kan. Cuma lebih kayak yang bisa nggak gue berkomunikasi sama ini orang supaya nantinya hal kayak seperti pernikahan gue sebelumnya tidak terjadi lagi. Iya, tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Oke, yuk. Kalau ngomongin tentang perjalanan dan apa yang sudah terjadi, bisa dibilang kan mungkin ada sedikit trauma ya. Nah, ini akan berpengaruh nggak sih sama keputusan lo di masa yang akan datang untuk mengambil pilihan akhirnya mungkin ngasih ruang buat seseorang untuk akhirnya bisa jadi pasangan lo berikutnya? Yang pasti masih mempertimbangkan sih. Gitu maksudnya, ya kalau misalkan kita mau mencari sesuai apa yang kita mau kan pasti, ya itu ya nggak ada orang yang sempurna gitu. Tapi at least ada beberapa poin yang masih harus, ya sama yang sekarang nih gitu kan, masih ada beberapa hal yang harus kita settle down. Ada yang seimbang gitu. Jadi nggak mau terlalu terburu-buru gitu karena itu. Dan ini kayaknya belum dibuka juga ya, siapa ya? Tapi udah berapa lama? Baru setahunan. Setahun lumayan lah. Ya. Dan sama Samara juga udah mulai dikenalin? Udah. Tapi kalau itu selalu dibicarakan sama Samara juga. Oh iya. Ayo ngobrol sama Samara. Dia tuh pasti gini, Caca, why don't you told me? I'm your bestie. Gitu kan. Terus oke. Terus gitu. Ya ini kan Caca lagi cerita. Ya tapi kenapa Caca cerita sama mami duluan? Masa sama nyokap duluan gitu kan? Sama nyokap duluan gitu kan? I'm your bestie. Iya nak, ya udah nih kakak sekalian dengerin aja nih. Caca sekarang lagi ngobrol sama mami. Ya kakak sekalian dengerin ya gitu. Jadi ya balik lagi itu keputusannya ya di satu keluarga. Yang paling penting ya anak gitu. Gimana dia merasa, kalau dia merasa. Tapi support kan? Samara support dan bisa menerima. So far iya. Karena kan biasanya buat orang tua yang berpisah, biasanya restu anak itu penting banget kan? Iya. Sangat. Iya kan? Pasti juga mencari pasangan yang juga bisa sayang dan menerima dengan tulus sama anaknya juga. Iya, pastilah. Begitu Ayu kasih tahu, selain dia bilang, why don't you tell me gitu, itu apalagi ada nggak maksudnya pesan atau reaksi dari Samara sendiri ketika akhirnya Cecesnya sudah mulai membuka hati dan memulai relationship yang baru gitu? Sebenarnya sebelum sama yang ini juga pernah relationship, cuma emang dari awal dia kayak karena mungkin masih terlalu kecil kali ya gitu, iya nggak. Sampai akhirnya dia bisa speak up. Aku nggak suka. Oke. Gitu. Hah? Caca, aku mau ngobrol 4 mata ya. Wow. Itu dia bilang, hah? Terus kayak, dia kan agak posesif juga kan, anak itu ya kan, posesif. Terus karena gini, buat dia itu yang penting dia ngeliat ibunya happy, nggak tahu misalkan ibunya berantem gitu. Buat dia adalah yang terpenting itu. Gitu. Jadi ketika pas mungkin dia dengar sama yang sebelumnya
berantem apa segala macam, oh dia langsung antipati, ketemu jutek. Jadi protektif sama cecesnya ya. Nah begitu sampai yang ini dibawa ke acara keluarga, dia kok happy gitu. Dan yang maksudnya istilahnya ya cowok gue yang sekarang tuh dia juga orangnya sangat humble gitu. Jadi kayak Samara udah ini, Samara ini. Jadi talkative. Karena Samara itu kan memang semenjak gue pisah sama Lembu itu introvert. Oke. Gitu. Jadi harus memang even sama sahabat gue yang dari dulu, yang dari kecil bareng-bareng ngurusin dia aja, dia tuh kayak gitu. Gitu. Jadi harus yang kayak diajak ngobrol duluan baru dia akan bisa terbuka sama bisa ngobrol juga gitu. Kalau enggak dia akan diem. Dan itu pasti sedih juga ya sebagai seorang ibu melihat anaknya berubah karena satu kondisi yang memang di luar dari kemampuan kita gitu. Ya, sangat sih gitu. Makanya sempet bawa Mara ke psikiater anak, cuma mungkin dia nggak inget gitu, udah lama banget. Cuma psikiaternya bilang sebenarnya anaknya nggak apa-apa, tapi kayaknya ibunya lagi bermasalah gitu kan. Terus iya juga sih gitu, berarti kan kayak gila ya ini semua tuh jadi kayak gimana sih ngelihat Samara sekarang tuh jadi kayak terus-terusan sampai sekarang tuh kayak menyalahkan diri sendiri. Mungkin itu yang nggak bisa bikin gue untuk move on gitu. Gue sempet kayak ngobrol, ada satu teman gue, dia bilang lo kayaknya mesti coba untuk maafin diri lo sendiri deh atas apa yang terjadi sama hidup lo deh. Terus di situ gue kayak iya ya, mungkin itu yang bikin gue kayak nggak berani. Cuma ya emang itu gitu. Gue sampai sekarang tuh gue atas semua yang terjadi dalam hidup gue dan hidup anakku, gue nggak bisa. Gue belum bisa maafin diri gue sendiri. Gitu. Ya karena kan kita tuh ya balik lagi soal Capricorn. Orangnya tuh sebenarnya perfeksionis. Jadi pengen tuh segala sesuatu yang baik-baik aja. Kita juga nggak suka konflik ya kan. Nggak paling males tuh berkonflik atau ada masalah atau nyari sesuatu yang sensasi atau apa gitu. Nggak termasuk juga dalam hubungan rumah tangga bersama orang tua, ada antara orang tua dan anak gitu ya. Jadi kalau kayak gitu kita kadang mungkin nggak ngelihat orang lain, tapi kita selalu ya gue ngeliatnya diri sendiri, oh ya ini gue yang salah, gue kurang, gue ini, gue itu. Makanya sering kadang dulu mungkin sering nanya juga, aku kurang nggak sih, kamu sayang nggak sih, kamu ini nggak sih gitu kan. Itu lebih untuk meyakinkan diri sendiri bahwa kita tuh sebenarnya we did everything for you gitu, termasuk juga sama anak ya gitu. Lagi butuh tisu mungkin? Iya, karena kalau nyari kita tuh selalu balik sama diri kita, nyalain dia, gue kurang, gue gini, makanya ngoknya kan memang harus ya berdamai, cari closure-nya. Karena kalau enggak, lu Ayu nyari jawaban terus kan, sebenarnya ini apa yang sekolah ya kita paling gampang nyalain diri kita sendiri. Iya gitu, makanya pas waktu semenjak proses itu gue sangat menarik diri dari teman-teman, dari dibilang satu malu gitu, yang biasanya kayak kumpul sama mau ada reuni SMP, SMA, biasanya datang apa segala macam. Pas lagi saat itu sampai sekarang tuh gue lebih nggak deh gitu. Takut dijudge gitu ya. Sebenarnya bukan masalah judging sih, cuma kayak malu bukan malu sih sebenarnya. Minder. Iya mungkin karena gimana sih namanya dicap janda itu kan. Iya. Tapi kan kalau dari perjalanan ini kan you tried everything, you did everything untuk bisa mempertahankan Ya rumah tapi kan tangga. nobody knows. Ya. Nggak ada orang yang tahu, dan buat gue nggak harus menjelaskan detail sama orang apa yang terjadi dalam hidup gue gitu. Jadi ya mungkin itu yang jadi bikin gue dipendam kayak sendiri. pendem. Dan apapun yang terjadi pada waktu itu kan pasti ngasih impact yang besar banget buat kalian bertiga sebagai keluarga yang akhirnya
harus berpisah gitu ya. Dan buat Samara juga sebagai anak juga nggak mudah di usia yang masih kecil, dia harus melihat papa mamanya mungkin berpisah dan kalau nggak salah berbagi ya hak asuhnya kan. Jadi kadang ngikut Lembu, kadang ngikut lo kan. Ada waktunya. Ada waktunya mungkin. untuk Oh enggak, emang waktu itu kan emang di dalam gugatan itu cuma gugatan hak asuh anak dan bercerai ya waktu itu. Gitu, jadi ya membebaskan, nggak ada. Pokoknya hari ini harus sama aku, hari ini harus sama kamu enggak. Oh, kalau itu sepakat lah kalau soal anak-anak ya. Dan gimana caranya ngejelasin ke Samara sama kondisi yang pada saat itu harus kalian hadapi sama-sama? Pernah nggak ada momen ngobrol Bareng Lembu berdua mungkin. atau bertiga, bener-bener deep talk, jelasin apa yang terjadi, apa yang akan dihadapin sama kalian? Sebenarnya enggak, cuma saat pas proses itu kan 2015 Samara tuh baru masih 5 tahun kalau nggak salah, belum 6 tahun lah. Dia sempet nanya, nggak tahu dia, padahal udah dibilangin sama orang rumah, jangan pasang TV, gitu kan. Pokoknya pasang udah maksudnya kayak film yang dia suka, Channel jauhin anak-anak kakak gitu. dari TV ini pokoknya segala macam gitu kan. Cuma entah dia nggak tahu dari mana, dia nanya, Caca sama Babu masih nikah atau tidak? Padahal umurnya masih segitu ya. Iya, itu kok gini, aduh, ini pertanyaan yang paling gue takutin gitu. Cuma kalau gue bohong nanti itu anak ketika tahu kebenarannya dia pasti akan benci. Iya. Pagi dari orang lain gitu ya. Iya gitu. Jadi ya kalau Lembu kan waktu itu gitu, jangan ngomong apa sama kakak. Ya terserah kamu nggak mau ngomong, cuma aku tidak mau bohong sama anak aku gitu. Aku nggak mau bohong sama kakak. Dan akhirnya ya gue menjelaskannya masih kayak ya perubahan dalam kehidupan gitu. Cuma pas dia umur 13 kemarin, gue bilang kakak, karena kan dia kan sudah bisa memilih sebenarnya apa mau ikut ibunya atau mau ikut Lembu gitu. Cuma dia bilang aku Cacas juga kan nggak pernah ngelarang aku kapan aku mau ketemu sama Babu, emang gue nggak pernah ngelarang gitu kan sama sekali. Nggak fair juga buat Samara pasti kalau Nggak gimana pun juga bapaknya kok gitu. Iya. Masa gue mau larang-larang, mau pokoknya di kamu berapa hari, di aku berapa hari, nggak bisa gitu lah, orang itu bapaknya. Iya. Apalagi Lembu juga sayang banget kan sama Samara Oh, kan. kembar. Iya Kembar banget. Benar. Imlek gitu kan. Gitu terus sempet saat itu gitu, kakak boleh nggak Cacas mau ngobrol serius sama kakak? Karena Cacas rasa saya kakak udah cukup gede ya untuk Cacas ajakin ngobrol yang serius gitu. Sini nak, kakak pasti bertanya-tanya kan kenapa Cacas sama Babu pisah. Sedikit. Dia cuma angguk, itu kayak tahun 2022. Baru dong ya. Baru. Dan akhirnya gue cuma bilang, ya gue minta maaf karena itu gimana pun juga itu keputusan untuk berpisah itu adalah Cacas yang ambil. Cacas minta maaf kalau bikin kamu ngerasa jadi seperti kamu yang sekarang. Cacas minta maaf ya nak, gitu. Terus dia kayak ya sebenarnya nggak seperti apa yang kamu pikirin, pasti Cacas punya salah, pasti Babu punya salah. Kenapa ini nggak bisa berhasil? Itu kamu ngerasa kamu jadi korbannya, tapi ya di sini Cacas yang salah, gitu. Karena Cacas yang ambil keputusan dan bikin kamu menjadi seperti sekarang. Terus dia nangis sesegukan, dia nangis. Berat banget buat ibu. Gue cuma bisa melukin, ada lagi nggak yang kakak pasti selama ini itu kan yang ganjel di hati kakak, kenapa Cacas sama Babu udah nggak sama-sama. Ternyata selama ini dia mendem. Dia mendem dan dia nggak berani untuk speak up gitu. Sampai akhirnya gue cuma bilang, ada lagi nggak yang masih ngeganjel di kakak?
Ya udah, Caces minta maaf ya kak. Ini semua salah Caces. Udah. Akhirnya dia rilis mulai saat itu. Dia kayak accept gitu, lebih menerima. Memang butuh waktu yang mungkin nggak sebentar karena kan Iya. secara usia juga harus kita ngasih kesempatan anak kita juga untuk bisa berpikir lebih logikal, lebih rasional dengan usia mereka ya. Dan akhirnya momen itu datang, itu momen yang berharga banget sih sebetulnya ya. Bisa benar-benar ngobrol dari hati ke hati sama anak, bisa ngejelasin apa yang sudah terjadi dan mereka juga bisa paham. Dan momen itu lu ngerasa bikin hubungan lu sama Samara dan juga Samara dengan Lembu lebih dekat nggak sih? Kayak ada sumbatan yang akhirnya lepas gitu. Kalau gue sendiri mungkin lebih ke Samara ya, gitu karena saat itu kan keputusan memang gue yang ambil, gitu. Berarti kan secara nggak langsung, ya itu mungkin gue nggak bisa maafin diri gue sendiri karena mungkin saat itu dia menjadi seperti itu karena gue. Apa yang Ayu pikirin seperti itu? Iya, gitu. Jadi akhirnya kenapa gue ngobrolin itu, kenapa gue minta maaf itu kayak gitu, kayak ngelepasin, ya mungkin nggak sepenuhnya ya, tapi kayak yang yaudah at least Samara udah paham, gue udah minta maaf gitu kan, dan gimana caranya gitu. Kayak sekarang gue kayak lebih banyak bisa ngobrol sama Samara, lebih bisa kayak ngebangun kepercayaan dirinya dia, lebih yang kayak begitu gitu, karena dia itu baru agak nggak terlalu introvert itu semenjak dia menemukan teman yang senasib sama dia. Itu dia nggak ngerasa sendiri dia mungkin ya. Iya, karena di sekolahnya yang lama itu kan dia sempat malu, dia bilang, aku malu, teman-temanku yang lain papa mamanya nggak ada yang pisah, kenapa aku pisah? Itu dia masuk kelas 1 SD saat ngomong kayak gitu. Dan itu makin beban lagi buat Ayu begitu anaknya mau bicara seperti itu. Iya, pas denger dari Mbak kayak, gila, dia kelas 1 SD dia bisa ngomong kayak begitu. Dan ketika dia menemukan yang istilahnya yang sama gitu, baru dia mulai kayak, oh ternyata gue nggak sendiri gitu. Itu kan sedih ya gitu. Dia nggak paham dan dia tuh kayak masih menilai gitu, kayak sekarang ya mungkin ya princess-princessan juga ya Bo gitu ya kan. Oh ibu tiri itu jahat ya kayak gitu-gitu gitu. Jadi kayak yang kakak nggak boleh begitu gitu gitu kan. Soalnya sempet pas waktu itu pas proses gue juga sempet ngomong ya, one day you will have to mother and to father. Oh yay gitu. Dia awalnya sempet gitu. Cuma sekarang dia lebih posesif sama bapaknya. Bapaknya dijagain ya. Iya, boleh minum. Dari tadi nggak minum kita. Iya, tapi ya segala sesuatu memang apalagi mungkin ibu ya, tapi pasti juga dari both side, dari ayah dan ibu kalau menghadapi suatu hal yang memang nggak bisa, memang apa ya, apalagi urusannya sama anak gitu, kita pasti akan selalu berusaha untuk protektif, jangan sampai anak kita ngerasain sakitnya kita, ngerasain sedihnya kita, walaupun mereka tuh anak sekarang tuh very smart dan mature dan sensitif juga sebenarnya sama orang tuanya ya kan, apalagi kalau dari kecil memang deket banget gitu. Iya, sebenarnya deket banget sih gitu kan, gue kan ASI kan 3 tahun ya. 3 tahun dan maksudnya nempel banget, jadi pas syuting keluar kota pun ikut gitu. Jadi kalau misal sampai mbaknya yang dulu ya, ada almarhumah mbaknya dia, itu sampai kalau misalkan dia udah mulai cranky, tantrum yang kayak wah gitu, pasti nanyain ke gue, ibu lagi kenapa? Ini kakak kayak gini. Saking deketnya tuh. Iya, kok sayang. Kok baru ngerasain se-connect itu gitu. Iya, saya lagi pusing gitu. Pantesan. Jadi tiap kali Samara tiba-tiba marah-marah atau nangis-nangis nggak jelas gitu,
pasti mbaknya langsung nanya ibu lagi kenapa. Sedekat itu hubungan dan koneksinya ya. Luar Karena biasa. itu kali ya ASI 3 tahun Iya, Iya. iya, iya. dan iya. ngurusin sendiri juga kan. Iya. Iya, iya, iya. Hebat loh. Seorang ibu yang luar biasa. Iya, iya benar. Ayo sedikit kita geser sama yang baru-baru ini menghangat di berita. Iya nih kita ikut prihatin juga. Lembu tiba-tiba sakit dan di situ mungkin lo ngalamin satu momen yang sebelumnya mungkin nggak pernah terbayangkan juga gitu kan. Harus masih apa ya bertanggung jawab terhadap take care terhadap orang yang pernah jadi suami lo gitu kan, yang juga pastinya masih jadi papanya Samara juga gitu. Kayak gimana situasi dan apa yang lo pikirin ketika akhirnya dokter minta lo untuk memberikan persetujuan atas tindakan yang harus dilakukan gitu kan, operasi waktu itu kalau nggak salah ya, pasang ring. Pasang ring. Jadi tuh awalnya gini, sebelumnya karena kan dia buka asuransi di gue, ya kan, gitu buat dia sama Samara. Karena dia bilang ya nggak mungkin nggak diurusin lah, dia bilang gitu. Nah, Lembu itu sebenarnya orang yang jarang sakit, tiba-tiba dia WhatsApp pagi-pagi, gue lagi mau berangkat syuting, gue cuma gini, masih siwer-siwer gitu kan, kateter, tuh mata apa gitu kan ya, tapi masih kayak yang karena masih bangun tidur, nyawanya belum ngumpul. Pas di mobil, baru, hah? Ternyata ada lagi ke bawahnya, mau pasang ring ini segala macam. Gue langsung telepon, kamu kenapa? Terus dia bilang karena apa aja yang harus diperluin buat asuransi, dia bilang gitu. Kamu kenapa? Terus enggak, aku tuh kemarin pas lagi manggung, dia bilang. Pas aku lagi manggung, baru lagu ketiga, aku tuh udah ngos-ngosan, dia bilang gitu kan. Terus dia pikir sekarang kan lagi musim banget ya infeksi paru-paru ya, ISPA kan ya, saluran pernafasan. Aku pikir aku ISPA. Dia ke dokter, ternyata pas di ronsen paru-parunya nggak ada masalah. Terus aku disuruh ke jantung. Nah, jadi aku besok chest aku kemungkinan kateter. Ini yang diperluin buat asuransi apa, kartunya ini segala macam, kartu ada di rumah, yaudah aku ambil, dia masih gitu kan. Yaudah aku ambil, ntar aku balik lagi ke rumah sakit ini segala macam. Terus gue diem. Wih, kamu yakin mau pasang ring? Gue masih gitu. Yakin mau pasang ring? Nggak takut? Enggak lah, sekarang kan udah tinggal gitu doang kan. Pasang ring cepet ini segala macam. Gue cuma langsung gini, gue nelfon anak gue. Samara, kamu ini babuy, gue cuma gitu. Ini babuy kamu kena jantung, gitu kan. Kena jantung. Doain, makanya Caca selalu bilang sholat, doain ini segala macam. Apa Cas? Manggung. Gitu. Dia masih gitu, hah? Apa Cas? Manggung. Aduh, mungkin anak nggak ngerti gitu kan ya. Terus jantung nak, jantung. Tapi dia masih nggak paham mungkin si bayi satu ini, si bayi ABG ini kan. Terus jantung nak, jantung. Terus oh iya gitu. Terus ya udah akhirnya pas ngurusin udah nggak apa-apa gitu Kak. Terus kakaknya juga WhatsAppin kan besokannya pagi-pagi. Terus Cas di mana gitu. Aku di rumah nih Mbak, udah mau berangkat gitu. Udah nggak apa-apa, jam 10-an aja. Enggak. Enggak, soalnya mau ke lab kan ini segala macam. Udah gue dateng jam 8-an, 8 jam setengah 9. Lalu kan orangnya nggak sabaran ya, terus harus kayak tat nggak mau tunggu gitu. Pokoknya harus kayak ya, ini gimana ini kok ini lama banget ini gitu kan segala macam. Terus iya sebentar ya, sabar. Gue cuma gitu. Jadi kayak gue karena mungkin ya namanya orang pernah tinggal bareng ya 8 tahun, jadi kan tahu karakternya ya. Dan itu sampai sekarang pun gue masih hafal tentang karakternya dia seperti apa tuh gue masih tahu. Iya bentar Bu, ini soalnya tuh ini begini gitu kan. Sebentar. Terus oh ya udah pas ngurusin harus ngambil lab, terus dapat kamar dan segala macam. Oh dokternya katanya jam 4 katanya gitu kan. Oh jam 4.
ya udah deh aku pulang dulu. Kalau tadinya kan dokternya jam 3 katanya kan mau tindakan. Gue lagi itu tuh gue saat itu lagi mikir karena gue juga harus ke lokasi syuting. Oh jam 4 ya udah bentar lagi deh gue pulang ke rumah karena dia udah nelfon anaknya. Dia pengen Samara itu ada pas tindakan. Oke. Gitu. Terus kakak siangan aja kesininya pas aku mau tindakan. Nah pas gue pulang kakaknya WhatsApp ini dibawa ke ruangan. Gue langsung kakak cepetan siap gitu kan, cepetan mana barang-barang kamu. Loh kamu inget kan kamu pernah janji sama Cacas kalau kamu akan jagain Babuy, ya ini saatnya temenin Babuy nginep di rumah sakit. Iya Cas. Akhirnya kita ke rumah sakit, udah dibawa ke ruangan, dikirimin video-videonya kan sama kakaknya. Ini orang masih bisa ngobrol sama dokter, sementara gue yang udah stres gitu kan. Nah pas di rumah sakit, pas dia di dalam udah lagi di kateter, gue cuma ngeliatin kakaknya kok pada nangis. Gue cuma gini kan, kenapa mbak? Gue bilang gitu kan, hasil labnya jelek banget. Dan terus apa yang jelek? Karena kan gue datang itu habis jemput Samara itu kan dia udah di ruangan kateter gitu kan. Terus kakaknya ngeliatin Mara, sementara Maranya udah gini. Udah gitu, padahal ngomongnya tuh pelan-pelan gitu. Ya kemungkinan terburuk mesti di bypass. Terus langsung nangis Samara kan. Langsung nangis. Nah pas waktu ini gue kan nggak tahu ya masalah perjantungan ini berapa lama sih ini kateter. Gue juga jadi kayak gerasak gue suka anak gue nangis kan kayak gue cuma ngatain berapa udah kita ke situ aja yuk gitu ngeliatin gitu kan dari luar nih kelihatan kan ke dalam kateter. Terus lagi Samara masih nangis sini nak dipelukin. Mungkin dokternya ngeliatnya gue lagi melukin itu anak gitu kan. Terus tiba-tiba ya istri sama anaknya boleh masuk. Gue cuma gini. Gue mau bilang saya agentnya dok, tapi saya juga mantan istrinya gitu kan. Terus gue kayak bingung ya kan. Gue ngeliatin Mara, ngeliatin kakak-kakaknya. Terus iya istri sama anaknya boleh masuk. Biar kita jelaskan di dalam. Terus kakaknya, ya udah. Masuk kakak jangan liatin ke Babuy kalau kamu nangis. Kasihan Babuynya nak. Jadi dia dipeluk tapi dia mundur ke belakang supaya Lebu nggak ngeliat kalau dia nangis. Terus akhirnya karena kan gue juga harus mencari tahu penyumbatannya berapa persen gitu kan. Terus ada beberapa penyumbatan, nah itu kan gue juga mesti tahu gitu. Karena ini ada penyumbatannya yang harus di ring, dia bilang gitu. Penyumbatannya berapa persen dok? 75%. Okay. Dan ada kram di otot jantung, dia bilang. Sebenarnya ada beberapa tapi yang parah itu yang 75%. Oh, oke. Jadi gimana kata dokternya? Keluarga oke di ring? Gue agak sedikit bingung gitu, cuma gue harus ngambil satu keputusan yang itu kan sebenarnya keputusan besar ya, gitu. Cuma gue inget omongan dia kemarin, dia bilang ya udahlah Cas di ring kan cuma gitu doang, gitu, cuma gitu doang. Sementara saat itu gue tahu dari kakaknya kalau dia itu sebenarnya juga stres, karena dia nggak pernah sakit, tiba-tiba sekalinya sakit itu jantung dan langsung di ring, gitu. Jadi dia cuma kayak diem, pas dokternya masih gimana keluarga, oke. Gue diem, dia nggak cuma ngeliatin gue, ngeliatin anaknya. Gue juga cuma ngeliatin dia, cuma inget omongannya dia kemarin. Oh, oke dok. Terus, oke, kita langsung pasang ring sekarang ya, gitu. Oh, iya. Tapi gue juga sebenarnya masih ngeblank gitu kan. Masih coba mencerna gitu kayaknya ya. Yang, akhirnya gue bilang, kakak, peluk kiss Babunya. Kiss Babunya. Terus gue cuma gini, banyak doa ya Buy,
gitu kan, banyak doa ya Boy. Terus ya udah, terus kita nungguin aja kan di luar. Terus dia masih bisa-bisanya pas keluar rumah sakit, kakak sih kalau makan nggak pernah dihabisin, jadi kan babi mulu yang makan. Terus apa sih masih gitu, dan gitu kan karena mungkin karena dia stres itu ya, jadi tekanan darahnya tinggi, jadi harus habis di ring itu di ICU 5-6 jam. Jadi ya itu selama itu Samara di rumah sakit, habis dia masuk ruang ICU, gue ngurus-ngurusin sebentar ke kamar, nemenin Samara makan dan segala macam, gue langsung ke lokasi syuting. Tapi udah oke sekarang atau lagi dalam masa pemulihan lembunya? Agak lumayan bandel pasien yang satu itu sih sebenarnya. Sumpah bandel banget tuh, gue udah nggak paham lagi. Tapi apa rasanya ketika akhirnya ada di sana? Karena biasanya kita kalau sama pasangan, mungkin apalagi kalau udah menikah lama, terus mungkin ya kalau dalam kondisinya Ayu kan akhirnya berpisah. Terus di situ apa yang Ayu akhirnya ngelihat Lembu tuh jadi kayak apa? Jadi kayak kakak, jadi kayak keluarga, jadi kayak saudara? Masih keluarga sih, nganggepnya lebih kayak keluarga gitu. Karena ya sama kakak-kakaknya juga kita nggak, ya alhamdulillah gue bukan orang yang suka memutuskan tali silaturahmi ya gitu. Jadi kita sampai punya grup berempat sampai sekarang. Suster, grupnya susternya Lembu gitu ya. Dari mulai makanan ini segala macem sampai yang kayak gitu-gitunya lah gitu kan. Jadi ya saat itu ya mikirnya satu, ya kita keluarga, yang kedua gimana pun juga dia bapaknya Samara dan nggak akan ada yang bisa menggantikan. Walaupun berpisah tapi hubungannya tetap baik dan kalian berdua juga tetap mengisi kehidupan Samara sebagai ayah dan ibunya secara utuh, secara lengkap kan. Dan luar biasa sharingnya hari ini. Terima kasih banyak Mas Ayu buat apa yang sudah diceritakan. Semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya, karena kadang memang kita harus menghadapi situasi yang atau memilih sesuatu yang memang berat, yang kita nggak mau untuk memilih tapi kita harus untuk memilih. Tapi apapun itu pasti sudah dipertimbangkan secara matang, dan seiring berjalannya waktu pasti kita bisa refleksi lagi sama apa yang sudah terjadi, dan apa yang sudah dijalani oleh Mas Ayu adalah satu hal yang sungguh luar biasa. Nggak mudah jadi single mom. Sangat tidak mudah. Single mom. Tapi you survive, ya kan? Dengan semua values yang baik, akhirnya juga bisa membuat Samara bisa menjadi anak yang tumbuh dan dekat dengan papa mamanya. Jadi thank you so much buat sharingnya, dan kita doain buat karirnya Ayu. Juga buat jodohnya. Kalau memang jodoh pasti nggak kemana katanya kan. Betul. Dan bisa mendapatkan yang terbaik buat Ayu dan juga buat Samara. Bisa mendapatkan kebahagiaan yang penuh lagi di hidupnya. Dan sukses buat semua karir dan proyek-proyeknya ke depan juga. Juga kita doain buat Lembu biar sehat pulih ya, walaupun bandel katanya. Pasien yang bandel. Thank you ya Ayu. Thank you Bu. Sama-sama. Seru banget. Seneng banget bisa datang dan sharing-sharing hari ini. Kita belajar banyak dari perjalanan kamu, dan itu konsisten ya. Harus konsisten. Oke, terima kasih buat kamu semua yang nonton Ngode hari ini bersama Mas Ayu Anastasia. Akhirnya kita semua pamit. Thank you. Bye.